warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution yang berusaha membahas kedalaman makna Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita oleh para pewaris Nabi, yaitu para ulama-ulama yang kafabel di bidangnya. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita di malam Jumat ini. Kita bermohon kepada Allah semoga malam ini seluruhnya tanpa kecuali kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dimudahkan segala urusan kita, disembuhkan bagi yang sakit, dan semoga Allah berkenan mengangkat seluruh penyakit, wabah, dan apapun yang tengah kita hadapi, dan mudah-mudahan dengan itu semua kesabaran kita ditingkatkan, pahala kita digandakan, dan rahmat Allah serta ampunannya dilimpahkan kepada kita semua. Baik, seperti biasa kita memulai kajian kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun hamba Allah, saudara-saudari kita yang sampai dengan malam hari ini belum bersyahadat, belum berislam, semoga dikuatkan jiwanya oleh Allah, mendapat bimbingan langsung ke kedalaman hatinya untuk mau bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh ataupun dekat di antara kita. Saudara-saudariku, kita lanjutkan kajian kita. Telah sampai kita di ayat yang keempat, ya, surah Al-Baqarah. Setelah kita tuntaskan pembahasan Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan rincian di surah Al-Baqarah ayat pertama, kedua, ketiga, dan kemudian di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kita sempat libur dan kita lanjutkan di kajian malam berikutnya dengan tema yang khusus, sampai di ayat yang keempat pada bagian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan di antara instrumen takwa yang menjadikan insan beriman bisa mengupgrade kekuatan takwanya untuk mendapatkan segala fasilitas-fasilitas eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kemudahan dalam beraktivitas, solusi dalam menghadapi setiap problematika kehidupan, rezeki yang datang tak diduga, kebahagiaan yang sangat didambakan, ilmu pengetahuan yang ingin ditingkatkan, bahkan harapan-harapan untuk menunaikan puncak ibadah yang seluruhnya bersumber dari takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah berjanji akan meringankan beban hidupnya, mendatangkan solusi dari setiap problem yang ia alami, menghadirkan rizki bahkan dari sisi yang tidak diduga. Demikian pernyataan Allah langsung ditegaskan di Quran surah ke-65 itu, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Demikian juga Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya hidup kalian bahagia. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Demikian Allah menegaskan di akhir ayat 282 surah Al-Baqarah itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, dan dengan itu Allah akan memberikan tambahan-tambahan pengetahuan. Pun demikian di musim haji, setiap orang menginginkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Maka jika Anda ingin berbekal sebagai persiapan, Allah memberikan isyarat, satu kedalaman, bekal terbaik di antara sekian banyak orang menyiapkan materi. Kata Allah, ada cara yang lebih cepat, yaitu menyiapkan takwa. Quran surah kedua ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi takwa esensi segala kemuliaan. Takwa adalah sumber segala kebahagiaan. Takwa ialah puncak dari setiap capaian-capaian
kebaikan. Jika seorang hamba bertanya bagaimana caranya meningkatkan takwa, maka aneka pertemuan yang lalu telah kita uraikan dengan sangat detail bagaimana Allah memberikan jalan berupa petunjuk yang sangat tegas dan jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Instrumen pertama adalah mantapkan amalan hati kita untuk beriman yakin tanpa ragu kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangan kita saat hidup di bumi ini. Kemudian lanjutkan wa yuqimunas shalah. Lalu upgrade amalan hati ini dengan dibuktikan melalui amalan fisik. Tunaikan salat, dekati Allah ya melalui salat. Karena itu, orang-orang yang menunaikan salat dijanjikan oleh Allah mendapatkan solusi-solusi kemuliaan hidup. Seperti pernah kami uraikan di pertemuan yang lalu. Salat membuat seseorang jadi lebih baik. Quran surah ke-29 ayat 45. Terbebas dari dua sumber keburukan yaitu fahsya dan mungkar. Salat menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Ya, Quran surah ke-13 ayat 28 ditafsir dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Salat juga dapat mempercepat pengabulan doa seperti Nabi Zakaria bermohon dalam salatnya dan dikabulkan seketika. Quran surah ketiga di ayat 38 sampai 39. Demikian selanjutnya. Lalu upgrade lagi ya, setelah amalan hati, amalan fisik, upgrade amalan harta. Ya, dengan pahala yang berlipat luar biasa sampai minimal 700 kali lipat itu seperti disampaikan langsung oleh Allah di Quran surah kedua ayat 261. Dan untuk menunaikan ini semua baik amalan hati, amalan fisik, juga amalan harta, kita butuh petunjuk yang dengan petunjuk itu mendapatkan detailnya, mendapatkan keterangannya. Jadi bukan sekedar detail disampaikan, tapi juga tahapan-tahapan amalannya diuraikan. Ini yang harus kamu kerjakan, ini kurikulumnya. Kalau ada sholat, ini jenis-jenis sholatnya. Lalu manfaatnya apa? Ini disebutkan langsung oleh Allah. Yang sholat fardu, manfaatnya demikian. Yang sholat sunnah dari sholat malam sampai ke siang, itu dijelaskan bahkan sampai faidahnya. Sampai keistimewaannya. Ini tahajud, keistimewaannya seperti ini. Ini sholat syuruk, keistimewaannya seperti ini. Ini menu sholat duha, keistimewaannya seperti ini. Demikian juga dengan kaidah amalan harta. Ada zakat, begini cara mengeluarkannya. Demikian golongan-golongan yang berhak menerimanya. Ini yang kamu dapatkan kalau kamu berzakat. Ini dampaknya kepada jiwamu, ini dampaknya kepada hartamu, ini dampaknya kepada akhiratmu. Demikian diturunkan lagi menu lanjutannya. Ini ada yang sunnah berupa infak. Ini golongan-golongan prioritas kalau kamu ingin berinfak. Demikian cara berinfaknya. Begini ukurannya. Sampai kemudian ada lagi turunan di bawah itu. Ada yang sedekah umum sifatnya. Semua dijelaskan dengan rinci di mana walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, pada bagian keempat Allah memberikan statement yang sangat jelas dan orang-orang yang ingin mengupgrade ketakwaannya itu, maka mereka yakin tanpa ragu untuk mengamalkan seluruh petunjuk Allah yang diturunkan kepadamu, duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di pembahasan ini pada pertemuan yang lalu. Segala yang diturunkan pada Rasulullah kita yakini, kita pahami. Yakin itu artinya bukan sekedar mengimani iya. Namun iman butuh pembuktian. Iman butuh action. Action langkah kita yang membuktikan keimanan kita itu ditunjukkan lewat amal. Amal ini yang menjadikan kita mengkaji semua yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah berupa petunjuk. Ada Al-Quran. Kalau kita iman kepada Al-Quran, bukan sekedar diiyakan, ini kitab bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu disampaikan pada Rasulullah, tidak cukup sampai di situ. Ya, buktikan keimanan itu dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Buka, baca, belajar cara membacanya, supaya Anda dengan pelajaran itu bisa memahami isinya. Dan dengan memahami itu, petakan berdasar kebutuhan hidup kita. Karena Quran sifatnya petunjuk. Baik, Anda sebagai anak, keluarkan ayat-ayat tentang anak. Anda sebagai suami, keluarkan ayat-ayat tentang suami. Anda sebagai istri, keluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ayah, tentang ibu, tentang kakek, tentang nenek. Pekerjaan Anda apa? Baik, Anda pengusaha, keluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran. Baik, Anda seorang birokrat, diplomat, keluarkan ayat-ayatnya, bahkan komplit dengan contoh dan kisahnya ada. Dari kalangan Nabi sampai orang-orang soleh. Dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Dari yang banyak beramal soleh
Ya, seperti para nabi Musa, Harun, Zakaria, Yahya, sampai puncaknya Nabi Muhammad SAW, sampai yang beramal salah dari provokator yang luar biasa, ya. Baik, semisal contoh misalnya Abu Lahab juga dengan istrinya, ada Abu Jahal, sampai ke titik orang yang paling membangkang dan mengaku Tuhan seperti Fir'aun dan bala tentara serta koleganya. Contohnya lengkap semuanya. Hadirkan petunjuknya, kemudian baca penjelasannya, uraiannya, supaya tidak kita tafsirkan sendiri. Maka uraian dari itu nampak lewat petunjuk as-sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW yang telah diklasifikasikan oleh para ulama kita yang kami jelaskan di pertemuan yang lalu. Keluarkan berdasar kebutuhan. Jika Anda ingin kebutuhan yang kompleks, cari kitab Al-Jami'. Saya tunjukkan kemarin seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ingin masuk ke dalam tatanan fiqih, ya, ambil kitab Sunan. Baik, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Anda ingin belajar tentang rumusan dari sahabat-sahabat Nabi. Saya ingin seperti Sayyidah Aisyah bagi yang perempuan. Saya ingin seperti Ibnu Abbas bagi anak-anak yang mau belajar. Cari kitab Musnad. Ya, Musnad seperti Musnadnya Imam Ahmad misalnya. Keluarkan rawinya, pelajari di situ. Demikian cara kita belajar dengan mengumpulkan semua itu yang bersumber dari kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama sampai kepada kita dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang tersambung sanad keilmuannya sampai kalau ditelusuri bersumber pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah semua yang diturunkan pada Rasulullah, baik Al-Quran, baik juga hadis yang menjadi, ya, pedoman kehidupan sehingga disebut dengan sunnah, jalan hidup itu. Karena itu hanya di Islam, saya tegaskan sekali lagi, ya, hanya di Islam Anda temukan pedoman beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dari masalah yang sederhana sampai yang kompleks. Coba Anda bayangkan, dari masalah bangun tidur itu kan sederhana, tapi karena dia punya nilai di sisi Allah, diberi petunjuk. Kalau nggak ada nilainya mungkin diabaikan. Di Islam semua punya nilai. Di Islam waktu dihargai, sedetik pun mesti punya nilai. Ya, setiap waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas disebut asr namanya. Al-waqtul ladzi yu'athiruna fahuwa asrun. Ya, waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas yang kita hadapi itu asar. Itu punya nilai. Setiap detiknya, setiap momentumnya. Pagi, siang, sore, malam itu asrun. Sekarang pun asrun. Kata Al-Qur'an itu berharga, ya. Waktu sangat berharga. Saking berharganya jangan sampai nggak punya nilai. Karena itu orang-orang yang mengabaikan waktu sehingga tidak punya aktivitas yang baik dengan waktu itu disebut rugi oleh Al-Quran. Bahkan turun satu surah khusus untuk menyinggung itu semua. Quran surah ke-103. Wal 'asr. Ya, aku bersumpah kata Allah demi modal waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Manusia yang menjalani aktivitas, nama spesifiknya dalam bahasa Arab yang kemudian bahkan dijadikan diksi dalam Al-Quran bernama Al-Insan. Masih ingat? Dalam kajian dulu yang pernah saya terangkan, ya, Sitama, ada Bashar, ada Ins, ada Insan, ada Annas, ada Bani Adam. Insan disebutkan oleh Al-Quran untuk menunjuk totalitas aktivitas manusia. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, memanfaatkan waktu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada yang berpotensi rugi. Karena tak mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman karena yakin kepada Allah, dia lihat petunjuk Allah, dari petunjuk itu dia tenun sebagai pedoman untuk mencari aktivitas yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas baik yang disukai oleh Allah disebut dengan apa? Amal saleh. Jadi itulah Al-Qur'an, itulah al-hadis, sunnah, jalan hidup, kemudian didasari dengan pengetahuan dan hikmah berupa akhlak. Itu yang kita ikuti. Sebelum kita masuk pada bagian lanjutannya, sekarang kita cek dulu. Sampai dengan malam ini, berapa dari tuntunan ini yang sudah bisa kita maksimalkan? Minimal kita keluarkan 4. Ya, Al-Quran, ayo. Hari ini sudah berapa ayat kita mengaji? Ya, kami sudah riset, berusaha menjadikan pribadi kita Qurani. Sampai kita hadirkan Mushaf At-Taisir itu, yang sudah mulai dibagikan. Kita bikin programnya sehingga kita bisa belajar dengan baik dari bacaan, hafalan sampai nanti ke pendalaman tafsirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sederhana, sampai malam ini, tadi saja dari bangun sampai sekarang, berapa ayat yang sudah dibaca? Ya. Sudahkah kita mengeluarkan kurikulum hidup dari Al-Qur'an sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan dan rencana-rencana kehidupan kita?
Ya, hadisnya, sunnahnya, berapa banyak yang sudah kita keluarkan untuk disandingkan dengan Al-Quran sebagai program kehidupan kita. Ini surat tentang rumah tangga, apa hadisnya? Ya, apa capaiannya sampai dengan hari ini? 2 pekan kita dari pengajian yang lalu, sampai 2 pekan ini berapa yang sudah dikeluarkan? Awas, hati-hati, jangan-jangan ilmunya baru sampai kepada dengar, simpan, tapi belum menjadi amal. Kita teruskan supaya bisa berfaedah dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Belajar pasti insya Allah dapat pahala sepanjang ikhlas diniatkan karena Allah, tapi diamalkan menambah pahala lagi sehingga keberkahannya terbawa sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Quran, hadis. Al-Quran bisa dihafal, hadis tidak menuntut hafalan. Jadi hadis itu lebih pemahaman. Karena itu satu riwayat dari Nabi bisa diriwayatkan sampai ke kita menjadi puluhan, ya, puluhan bentuk kalimat walaupun substansinya sama. Ya, kalimat itu bisa beda-beda, redaksinya bisa A, bisa B, bisa C, tapi substansinya bisa serupa, ya, bisa sama. Itu hadis, karena hadis tidak menuntut hafalan lafaz tapi pemahaman. Sepanjang kita paham boleh diriwayatkan dengan makna. Al-Quran tidak, lafaz dan makna. Baik, lanjut yang ketiga, evaluasi ketiga, pengetahuan. Sampai dengan hari ini, berapa banyak kita mengamalkan petunjuk Al-Quran untuk menambah wawasan kita? Ayo, hari ini berapa jam, berapa kali Anda baca? Apa capaian yang ingin ditambah? Pengetahuan apa yang sedang kita kembangkan? Wawasan apa yang sedang kita luaskan? Ya, tidakkah Anda lihat di Al-Quran banyak ayat memotivasi kita untuk banyak menambah pengetahuan? Wahyu pertama, Iqra, bacalah. Berapa banyak Anda baca sampai saat ini? Apa yang Anda baca? Manfaat apa yang Anda dapatkan? Koleksi buku-buku. Ya, datang ke toko buku, bawa. Apa yang sedang Anda kerjakan? Riset. Ya, di Quran banyak petunjuk tentang riset. Nadhara itu riset. Lihat, perhatikan, analisis. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa Anda nggak pernah riset? Bagaimana hewan seperti unta diciptakan? Riset. Ya, saya pernah katakan di pertanda kemarin kan? Ya, unta itu luar biasa, baru satu di antara sekian makhluk Allah berupa hewan. Ya, punya selaput di matanya, bisa menembus badai, ya kan? Di Sahara itu, begitu lewat badai santai aja lewat, yang lain mogok semua. Ya, kemudian unta itu bisa punya satu khusus di temboloknya yang bisa menampung air sehingga sebulan bisa tahan nggak minum. Ya, unta depannya itu ada 2 tangan, belakangnya kemudian 2 kaki. Unta hewan yang sangat sensitif, unta sayang kepada anak-anaknya. Sehingga walaupun sedang dalam keadaan panas, kalau ingin memberikan susu kepada anaknya, dia akan mengeram dulu di air supaya panas itu menjadi hangat, teduh, dan bisa diminum oleh anaknya dalam keadaan yang nyaman. Coba kita riset, terapkan. Bukankah unta disebut safinatus sakhra, kendaraan padang pasir, kendaraan yang tangguh? Kalau ingin punya kendaraan tangguh, maka coba Anda riset, siapkan mobil-mobil yang tahan badai, kapal-kapal tahan badai, yang kalau lewat itu tidak kemudian memberikan bahaya. Ya, itu cara merisetnya. Ya, unta diberi petunjuk, punya selaput, badai lewat, santai saja. Coba bikin yang seperti itu. Ya, baik di sivil, baik di militer, cari kendaraan taktis yang bisa melewati berbanyak medan dan sebagainya, ambil. Unta bisa punya sesuatu untuk menyimpan air, ya, di dalam temboloknya. Sampai-sampai kemudian dia bisa simpan tahan selama sebulan. Bisa nggak Anda simpan itu? Anda bawa, Anda riset, misalnya menjadi tempat penampungan untuk bensin. Ada mobil tahan bensin sebulan. Ya, atau bisa menggunakan media yang lain, energi yang lain, pakai cahaya misalnya, atau dicas pakai baterai tahan sebulan, itu kan kita bisa bawa. Ya, jangan fokus ke untanya. Ya, sampai-sampai jadi candaan gitu kan? Tidak. Ya, lihat bagaimana kita bisa mengambil ibrah. Ya, ibrah, pelajaran-pelajaran di balik isyarat-isyarat yang bisa ditangkap. Itu baru satu. Di Quran ada tentang astronomi, ada tentang macam-macam riset. Karena itu Islam itu sangat mensupport pada pengembangan wawasan dan pengetahuan. Kalau berislam benar, pasti pintar-pintar itu. Ya, kalau nggak percaya silakan. Anda cek di masa keemasan dulu. Sejak risalah Islam dibawa, Nabi Muhammad SAW mengajarkannya sesuai petunjuk Allah. Perhatikan, bukankah mengangkat masyarakat dari kegelapan, dari kehilangan peradaban, dari tanpa titik nadir keburukan, tanpa pengetahuan, tiba-tiba terangkat menjadi mercusuar dalam segala bidang kebaikan, akhlak, adab, pengetahuan, sehingga disebut peradaban. Ya, Islam punya peradaban, dibawa ke Spanyol, peradaban Spanyol, dibawa ke Persia, peradaban Islam di Baghdad, di Irak, itu luar biasa. Dan semua pintar-pintar. Silahkan cek. Yang menemukan jam pasir, yang menemukan aljabar, kan?
ya, yang membuat satu modifikasi sayap pesawat terbang dan sebagainya, itu banyak orang Islam. Jadi berislam bukan sekedar bicara bagaimana benarnya ibadah. Berislam berbicara tentang dalamnya pengetahuan dan luasnya wawasan yang kita miliki. Ayo, jadi kalau ada orang Islam sekarang belum pintar, artinya ada yang belum sempurna dalam keislamannya, dalam tanda petik, ya. Artinya boleh jadi ada yang berusaha kemudian menjadikan berislam itu parsial saja. Udah Islam di masjid aja, ya. Islam sholat saja. Tidak begitu, kawan. Ya, cara memahami Islam itu komprehensif, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, kata Allah, yang sudah masuk Islam. Kalau sudah amanu, sudah masuk Islam, udkhulu fis silmi kafah. Kalau sudah masuk Islam, maka nilai-nilai keislaman itu praktekkan secara total sesuai kemampuan kita. Itu Al-Baqarah ayat 208. Jadi bukan cuma sholatnya khusyuk kita pikirkan, tapi bagaimana fokus dalam pelajaran kita maksimalkan. Riset. Hei anak-anakku, adik-adikku, teman-teman, saudara-saudariku yang belajar dari mulai tingkat yang rendah, ya, dari tatanan paling dasar di SD atau TK sebelumnya, SD sampai dengan ke atasnya SMP, SMA, apalagi di perkuliahan. Ayo serius kalau Anda muslim, ya, yang benar belajarnya, fokus. Bahkan di Quran itu ayat-ayat belajar disebutkan dengan pemahaman, bukan sekedar tahu, ya. Silahkan kalau Anda mau cek misalnya semua kalimat-kalimat belajar yang dikontekskan dengan konsepsi agama, ad-din, itu menggunakan kata fiqh. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya, tidaklah semua orang beriman itu, kata Allah, berjuang semua ke medan perang jika ada tuntutannya. Mesti ada sebagian mereka yang fokus mendalami pengetahuan, ya, untuk mensupport kepentingan agamanya demi memberikan nilai kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang paling menarik ketika akan mendalami pengetahuan itu, kalimatnya menggunakan turunan kata fiqh. Tafaqqaha yatafaqqahu, artinya berusaha untuk paham. Jadi pelajar muslim itu tidak disukai oleh Al-Quran hanya sekedar baca, tahu, tidak, pahami. Ya, Anda belajar fisika bukan cuma dihafal rumus-rumusnya. S sama dengan V kali T, mencari V, S dibagi T, mencari T, S dibagi V, hanya untuk mengetahui hukum jarak, kecepatan, dan waktu. Tidak. Harus pahami kenapa jadi begini. Dari mana T ini? Kenapa V ini? Kenapa S begini? Lalu terapkan pada hukum agama. Ya, bagaimana menerapkannya? Hukum jamak, hukum qasar. Ya, berapa jarak yang bisa dikosor? Baik, di atas 82 km. 82 km, kalau kecepatannya ditambah, V-nya ditambah, waktunya kan jadi berkurang. Nyampainya lebih cepat, apakah pantas masih di Jawa? Tuh. Jadi seperti itu cara berpikirnya. 2 kulah itu volumenya berapa sih? Berapa banyak? Anda musim haji, mau mikot, gelombang kedua. Baik, ada yang mengatakan mikotnya di atas pesawat. Sekarang kecepatan pesawat berapa? 800 km, 850 km per jam. Kebayang? Ya, baru Anda bis, kemudian langsung lewat. Ya, bertemu nggak? Ya, antara tempat dengan waktunya. Itu solusinya bagaimana? Ini kan perlu kita renungan. Kalau tidak baca, sulit kita menerapkan kaidah itu, bahkan dalam konteks kehidupan beragama. Maka saya sangat punya keyakinan, passion apapun, Anda arsitek, Anda fisikawan, Anda astronom, Anda ahli matematik, matematikawan, Anda seorang ahli kimia, Anda seorang ahli apapun, kalau benar muslim pasti akan jadi seorang yang hebat di bidangnya. Karena Islam yang Anda peluk mengarahkan kepada nilai-nilai kemuliaan yang tinggi. Jelas. Tapi yang paling dahsyat, belum tuntas sempurna keislaman seseorang hanya pada aspek yang ketiga ini. Bahkan kalau dia hafal Quran, hafal hadis, tahu ayatnya, tahu hadisnya, diterapkan jadi ahli matematika juga, ahli fisika juga, hebat nih 3. Belum ada yang keempat, belum sempurna. Apa itu? Akhlak. Akhlak. Bahkan saking pentingnya ini, ya, saya pernah katakan, Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Ismail alaihi wassalam, keduanya berdoa kepada Allah supaya nanti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang diutus dari kalangan orang-orang Mekah, beliau menyebutnya mohon utus seorang Rasul spesial yang lahir dekat Ka'bah ini. Tidak ada Rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan mereka sekitaran masyarakat yang nanti beraktivitas dekat Ka'bah ini. Dekat Ka'bah. Karena Ka'bah itu mulia,
Maka Rasul yang lahir pun termulia. Karena Rasulnya istimewa, maka mohon ya Allah, lahirkan dia, tetapkan tempat lahirnya di tempat yang paling istimewa. Tempat paling istimewa Ka'bah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia yang berada di area Mekkah yang diberkahi itu. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang nanti ya Allah mohon berikan misi kepadanya menyampaikan ayat-ayatmu, wahyu darimu, mengajarkan itu lewat petunjuk-petunjuknya yang engkau tunjukkan kepadanya, kitab, sunnah. Ya? Kemudian wal hikmah, hikmahnya tadi diantaranya pengetahuan, wa yuzakkihim. Tuh, ya, tazkiyatun nafas yang mengarah kepada akhlak. Bayangkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menempatkan akhlak di urutan keempat. Ya, tapi apa jawab Allah? Ya, ketika mereka menutup innaka antal azizul hakim, sungguh engkau yang maha agung, yang maha bijak dalam menetapkan itu semua, dijawab nanti di Al-Baqarah ayat 151. Yuzakkihim ditempatkan urutan 4 dalam doa Nabi Ismail, doa Nabi Ibrahim alaihi wassalam, tapi oleh Allah kemudian ditempatkan pada urutan kedua setelah Al-Quran, setelah ayat, setelah wahyu. Di ayat 151 Al-Baqarah Allah menjawab, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta 4 dijawab 5. Jadi Nabi Muhammad itu sangat spesial. Diminta 4, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta 4, kan? Ayat, kitab, ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ayat, wa yu'allimuhumul kitab, Al-Qur'an, hadis, ya, wal hikmah, wa yuzakkihim, 4. Innaka antal azizul hakim. Dijawab 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina, ayat, wa yuzakkikum, tazkiyatun nafas, akhlak, wa yu'allimukumul kitab, sunnah, wal hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. 5 spesial. Nanti kalau sudah masuk kepada ayat yang lain, saya jelaskan lagi keutamaan Nabi Muhammad dibanding Nabi Musa apa, Nabi Isa apa, itu spesial, langsung bahkan sebagian secara tepat, bahkan tidak tersirat lagi, tersurat disebutkan jelas keutamaannya. Ditempatkan nomor 2, ya, wa yuzakkikum, ya, dan Nabi diutus diberikan misi untuk bisa membimbing umatnya, membimbing manusia untuk bisa membersihkan jiwanya. Kalau jiwa bersih, baik, maka yang keluar dari seluruh anggota tubuh kita adalah nilai kebaikan. Ya, hatinya bersih, maka dari hati ini masuk ke mata pandangan bersih, masuk ke telinga pendengaran bersih, masuk ke mulut kata-kata bersih. Ini kuncinya di sini, di hati, di jiwa. Ya, itu seperti teko. Jadi kalau isinya susu, keluar susu di mulutnya. Ya, kalau isinya kopi, ya keluar hitam. Demikian kalau isinya pulsa hatinya ini baik, yang keluar baik. Tapi kalau pulsa hatinya buruk, yang keluar itu ya komunikasi yang buruk. Ya, dari seluruh anggota tubuhnya. Karena itu akhlak punya peranan yang penting. Awas, hati-hati. Hati-hati. Anda sukses dengan pengetahuan Anda. Anda sukses dengan harta Anda. Anda sukses dengan kedudukan Anda. Tapi tak punya akhlak, bisa rendah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlampau banyak kata-kata bijak disusun untuk menunjukkan ketinggian akhlak. Ya, runduk seperti padi, semakin berilmu semakin tunduk dan sebagainya. Tapi Al-Quran hanya punya satu kosakata untuk menunjukkan itu. Apakah sampai dengan malam ini akhlak kita sudah kita koreksi? Bagaimana hubungan dengan orang tua? Jangan-jangan ikut taklim bagus, tapi dengan orang tua ada masalah yang belum tuntas. Hubungan di keluarga dengan pasangan hidup, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, demikian selanjutnya. Dan yang paling penting, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan manusia ada masalah, kita mesti cari jalan keluar, banyak jalannya. Dengan Allah bermasalah, Anda mau lari kemana? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, ini mohon izin saya sedikit perpanjang mukaddimahnya, karena nanti sampai di sini, ini pokok utama yang menjadi titik awal, ya, landasan aktivitas kita dalam menjadikan semua yang Allah telah tetapkan tadi, 4 poin tadi sebagai landasan kehidupan yang benar. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Allah memberikan satu informasi yang sangat dalam, wawasan yang sangat luas, yang membuat kita semakin tampak elegan dalam menjalani kehidupan dunia dan penuh kepercayaan
penuh kebahagiaan saat pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ayatnya. Saya baca kembali ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang ingin mengupgrade instrumen takwanya itu, yaitu orang-orang yang mampu mewujudkan keyakinan paripurnanya terhadap semua apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan isinya baik berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hikmah ataupun akhlak. Kemudian wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan segala yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, ya. Jadi ini nanti ada yang diwakili menggunakan kata min qablik, min qablnya sebelum, kaknya engkau, ini menunjuk kepada rasul, ya. Dia ada kalimat yang ini dalam gramatikal bahasa Arab, ya, dihilangkan kalimat ini untuk meringkas, untuk memudahkan, ya. Jadi ini uslub, gaya bahasa, ya, bahasa yang tinggi dalam bahasa Arab, sehingga tidak harus mencantumkan kalimat-kalimat yang panjang di sini. Wa ma unzila min qablik, dan semua yang diturunkan, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap segala keterangan yang berlaku di akhirat, tentang akhirat, berupa surga, berupa neraka, berupa janji Allah, berupa hisab, berupa segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakininya tanpa ragu. Pertanyaan, kenapa Allah tidak cukupkan saja pada kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik? Dan orang yang mengupgrade takwa itu adalah orang-orang yang meyakini secara sempurna dan mengamalkan segala yang diturunkan kepada Muhammad. Cukup. Ya. Kenapa ada kalimat wa ma unzila min qablik, dan segala yang diturunkan, meyakini segala yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Saya tuliskan dulu, ya, supaya kita memahami dengan baik. Lihat sini. Bismillah. Ini walladzina yu'minuna, kan, bima unzila ilaik, ya, unzila ilaik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya. Kenapa tidak dicukupkan sampai sini? Ya. Padahal inti dari semua pedoman yang menjadi acuan dasar aktivitas kita di dunia sampai kembali kepada Allah, itu kan petunjuknya sampai sini. Yang sempurna, kan? Jadi semua yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, bukankah itu semua adalah penyempurna wahyu-wahyu yang pernah disampaikan kepada seluruh nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW? Kan? Sampai di sini pun, kalau hanya dijadikan sebagai pedoman beraktivitas untuk menerapkan tuntunan agama dalam konteks beribadah kepada Allah, tuntas. Yang paling menarik, apa hikmah di balik firman Allah? Kita teruskan. Wa ma unzila min qablik. Min qablik. Dan juga meyakini, mengimani semua. Di sini isim mausulnya menunjuk kepada benda, sifatnya holistik, luas, komprehensif, tanpa batas. Semua, ya, segala petunjuk yang pernah diturunkan, diwahyukan, ya, min qablik, pada rasul-rasul sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita punya 3 bahasan dasar utama. 1, mengapa hadir keterangan ini, atau lebih tepatnya apa hikmah, ya. Kalau mengapa hadir, karena Allah berfirman, selesai jawabannya, gitu kan. Tapi kalau kita berkata apa hikmah dari firman Allah, gitu kan, Allah ini yang dimaksudkan, hikmahnya apa? Padahal tadi sampai sini pun kita bisa merasa cukup untuk mengamalkan karena jelas petunjuknya. Mengapa ini penting hadir?
Kedua, apakah semua yang diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya memiliki hukum yang sama dengan yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Ya, perhatikan baik-baik. Semua yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, baik berupa Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Sunnah, kumpulan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan isi Al-Quran, hikmah, ya, baik berupa pengetahuan, ilmu, ataupun juga akhlak. Ini memiliki hukum, perhatikan baik-baik, hukum iman yang kemudian dibuktikan, dipraktekkan lewat amal, ya, amal saleh. Jadi ketika ada instruksi dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, tunaikan sholat, dijelaskan oleh As-Sunnah, begini cara sholatnya, lalu diterangkan hikmahnya. Dengan sholat itu pengetahuan menjadi luas, akhlak kita muncul, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, hati tentram, iman kita lalu diamalkan petunjuk sholat ini. Jadi, beriman kepada apa yang diturunkan pada Rasulullah SAW dari semua ini menuntut bukan sekedar yakin, tapi amal. Sekarang pertanyaannya, apakah semua yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki hukum yang sama? Artinya, apakah kita juga diminta iman, ya, kepada kitab-kitab yang diturunkan, petunjuk-petunjuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ambil contoh yang paling populer. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Misal, ini yang paling populer. Nanti di sela-selanya ada Nabi Daud misalnya kan. Kita taruh di sini misal. Ya, lihat sini. Fokus baik-baik. Teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam menerima kitab berupa lembaran-lembaran, ya, petunjuk-petunjuk dari Allah. Di Al-Quran diabadikan bahkan di surah ke-87. Ya, Al-A'la ayat 19, penutup ayatnya suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam menerima petunjuk berupa suhuf, ya. Baik. Nabi Musa demikian. Nabi Daud demikian. Nabi Isa demikian. Apa kitab-kitab mereka? Kemudian apakah hukumnya sama persis dengan ini, iman dan mengamalkan isinya? Atau ada hal lain yang perlu kita uraikan? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Tiba azan Isya, kita jawab, kita sholat, kita berdoa, kita lanjutkan bahasan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.